Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurusifa dari Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen di kelas sore. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM tanaman hidroponik. Untuk selanjutnya, perkenalan untuk usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Siddiq, dari pemilik dari Ahmad Farm yang menjual sayur hidroponik khususnya selada di Semarang Timur. Saya akan melakukan wawancara dengan Mas Siddiq. Untuk pertanyaannya itu yang pertama, sudah berapa lama menjalani usaha ini? Untuk usaha hidroponik saya memulai dari tahun 2020, berarti mungkin sudah setahun lebih lah, setahun setengah. Awalnya dulu gimana kok bisa melakukan usaha seperti ini, Mas? Untuk awalnya saya itu sebenarnya saya kerja dulu, kerja ngumpulin uang. Terus waktu saya KKN di Ijen Semarang, ada teman bosku itu yang punya usaha hidroponik. Jadi saya tertarik. Akhirnya saya kerja punya penghasilan. Saya buat modal untuk membuat hidroponik. Selain hidroponik, ada rencana Kalau saat ini sih ada Mbak, tapi ya hidroponik saya kembangkan lagi yang lebih lebar, sama ingin punya ikan, ternak ikan. di satu tempat ini? Iya, tapi di sebelah sana nanti saya kasih kolam lele atau kolam ikan. Ada sangkut pautnya nggak sama usaha ini? Mungkin Sangkut pautnya dalam hal apa Masnya ini? ya gitu, kenapa kok ambil lele? Oh, kalau itu saya cuma hobi Mbak. Jadi kan sebelum hidroponik saya sudah memulai lele. Tapi karena saya pikir lele itu masa panennya lebih panjang, 3 bulan sampai 4 bulan. Sedangkan hidroponik cukup 40 hari sudah bisa panen. Jadi saya kembangkan yang hidroponik dulu, dan nanti kalau ada uang lebih saya buat kolam lele, karena saya hobi lihat ikan sebenarnya. Untuk modal awalnya tuh kira-kira berapa ya Mas untuk mulai usaha ini tuh? Kalau modal awal saya yang pertama itu saya buat cuma 300 lubang itu sampai 4 juta. Yang 4 juta itu 300 lubang, sudah dapat tandon, pompa, intinya sudah bisa menanam. Untuk jam pelaksanaannya sendiri gimana Mas? Kalau jam pelaksanaan saya kan ini usaha sendiri ya Mbak ya, jadi ya suka-suka saya, maksudnya saya tapi saya jadwal setiap menanam itu jangka waktu 10 hari, jadi nanti setiap 10 hari saya panen. Jadi nggak harus nunggu bulan atau minggu gitu ya? Enggak, saya ngitungnya setiap 10 hari saya menyemai selada. Untuk di sini tuh ada, selain selada ada apa aja? Kalau saya untuk saya ini fokus ke selada Mbak. Kalau ada sawi kayak gini cuma buat selingan saja sih, buat konsumsi pribadi di rumah. Nah, untuk harga produknya sendiri gimana Mas? Itu penjualannya itu berapa ikat, berapa rupiah? Kalau saya rata-rata ke konsumen langsung itu modelnya bukan per ikat Mbak, tapi per kilo. Per kilo saya jual 20.000 sampai 25.000, tergantung yang beli juga sih. Untuk penghasilan sendiri Mas dalam sehari atau dalam per minggu atau sebulan itu berapa ya? Jadi kan saya tadi bilang 10 hari semai ya. Nah, berarti kan setiap 10 hari saya nyemai 600. Jadi kemungkinan kalau bisa panen semua itu ya mencapai 1.200.000 per 10 hari. Jadi untuk 1 bulan bisa jadi kali 4, 1.800 lah. Apakah untuk usaha selanjutnya nih Mas, semisal mau menambah kolam ikan lele atau mengembangkan usaha ini, apakah ada tambahan karyawan nih untuk membantu pelaksanaannya? Siapa tahu mungkin warga sekitar bisa diambil untuk memanfaatkan, kan ini kan di masa pandemi itu banyak masyarakat diputus kontrak, jadi banyak yang nganggur gitu. Untuk itu
Kalau saya sendiri masih sanggup tak kerjain sendiri ya Mbak ya. Maksudnya kan ya saya mengisi kegiatan saya dengan menanam, dengan kalau insya Allah nanti buat kolam ya dengan ternak lele, ternak nila gitu. Adakah perbedaan gitu untuk konsep tanaman ini mungkin sama mungkin sama tanaman yang lainnya, mungkin di media tanam tanah atau yang lain? Oh berarti Mbak tanya apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Konsepnya kenapa kok ambil ini? Oh gitu. Karena kan banyak nih jenis tanaman, mungkin ada di media tanah, media yang lainnya gitu. Saya memilih hidroponik karena kan ini saya khususnya selada ya Mbak ya. Kalau ditanam di tanah di dataran rendah, saya kira tidak bisa nanam selada. Sedangkan permintaan saya ya emang selada. Soal awalnya saya tanam banyak sekali, ada selada, kangkung, bayam, sawi, tapi ternyata yang laris itu selada. Akhirnya saya punya kebun buat selada semua, terus tambah instalasi ya juga buat selada lagi. Jadi hanya mengembangkan untuk selada dulu ya sementara gitu. Nah, ada nggak Mas strategi yang dilakukan selama pandemi ini? Kan kemungkinan nih merosotnya penghasilan atau yang lainnya. Kalau Jadi di untuk strategi sayur itu, kalau sepengetahuan saya Mbak ya, kan saya juga baru 1 tahun menjalani ini. 1 tahun itu juga masih dalam masa pandemi Mbak. Jadi mulai pas pandemi ya? Sebelumnya saya sebelumnya pandemi, terus waktu pandemi itu ya kayak nggak terjadi apa-apa, maksudnya nggak terjadi merosot. Itu mungkin karena saya kan baru memulai, jadi baru mencari konsumen, baru mencari pelanggan lah. Jadi ya nggak tahu maksudnya merosot atau tidak. Tapi yang saya alami itu bukan masalah pandemi, tapi masalah ke cuaca kalau saya. Jadi kalau waktu musim kemarau itu tanaman bagus-bagus, tapi saingannya juga punya banyak, jadi malah agak menurun penghasilannya. Kalau musim penghujan itu malah permintaan banyak banget. Soalnya yang dari tanah itu mungkin kalau Semarang ini di Bandungan pada bisa panen. Soalnya kebanyakan itu busuk, soalnya di tanah nanti kena jamur. Maksudnya tuh untuk strategi ini tuh kan kemungkinan nih ada pikiran untuk gimana ya nanti nih pas pandemi gitu takutnya ada apa-apa. Nah strategi untuk menghadapi itu tuh gimana? Misal nih banyak orang nih ekonominya turun. Nah kemungkinan nih pasti ada gayanya ini kira-kira bisa kejual semua nggak atau gimana? Nah untuk strategi melampaui itu tuh gimana? Jadi setelah saya amati kayak tadi kan saya sudah bilang sih kalau sayur itu pandemi nggak pandemi itu sama aja, soalnya itu kan komoditas makanan Mbak. Jadi orang tetap butuh konsumsi ya? Konsumsi. Cuma saya itu malah kalau mengatasi ya itu kalau musim penghujan, bukan masalah pandemi atau tidak sih. Kalau lebih ke cuaca. Ke cuaca. Tapi untuk tantangannya itu ke cuacanya. Iya. Nah, baik Mas, sementara untuk pertanyaan dari saya seperti itu sih. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam tugas ini. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.